Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan materi supervisi guru dan tenaga kependidikan. Biodata, Bapak Ibu lihat sendiri ya, nama Dr. Anda Hajah Juwairiyah. Jabatan Widya Iswara Madya, lahir di Medan, alamat kantor Jalan TB Simatupang, nomor 122. Pada akhir materi pembelajaran, diharapkan Bapak Ibu menguasai konsep dan prinsip supervisi tenaga kependidikan, kemudian pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan dengan baik dan benar, kemudian konsep dan prinsip penilaian kinerja tendik, pelaksanaan penilaian kinerja tendik dengan baik dan benar. Ruang lingkup materi ada supervisi tenaga kependidikan atau manajerial, kemudian penilaian kinerja tenaga kependidikan. Ini untuk diskusi, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Di sini dituntut untuk individu membaca materi, untuk kelompok bisa mendiskusikan. Tapi karena kita daring, kita menggunakan yang individu saja. Pembelajaran pertama, kegiatan pembelajaran mengenai supervisi tenaga kependidikan. Kegiatan pembelajaran kedua, penilaian kinerja tendik. Kegiatan pertama yaitu supervisi tenaga kependidikan. Landasan hukum ada PP nomor 19 tahun 2017, pasal 54 ayat 1. Beban kerja kepala satuan pendidikan itu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Ada lagi Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah. Itu ada di pasal 15 ayat 1. Kemudian Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ini kalau kita diskusi ada curah pendapat ya, tapi besok pada saat jam ini bisa kita lakukan. Pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ini ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 5. Tenaga kependidikan itu bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian pengertian supervisi. Menurut Ahmed Tembun tahun 1993 dalam Direktorat Tenaga Kependidikan dan Departemen Pendidikan Nasional bahwa berdasarkan bentuk perkataannya, supervisi itu terdiri dari dua buah kata super dan vision. Super artinya atas, vision artinya lebih, ya. Super artinya atas atau lebih, vision, ya, lihat atau tili atau awasi. Nah, jadi visi ini, ya, visi, vision, pandangan ke depan. Jadi, supervisi tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas ataupun kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan, sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Supervisi tendik menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, pembimbingan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung atau support terlaksananya pembelajaran. Supervisi manajerial itu menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung atau support terlaksananya pembelajaran. Sedangkan supervisi akademik itu menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan terhadap kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
Inilah perbedaan antara supervisi manajerial dan supervisi akademik. Kalau akademik itu lebih kepada pengelolaan administrasi, sedangkan untuk manajerial itu lebih menitik beratkan kepada administrasi sekolah, sedangkan akademik itu pada kegiatan proses pembelajaran. Prinsip supervisi tendik itu harus supervisor itu harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, kemudian mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Supervisi itu dilakukan secara berkesinambungan, kemudian program supervisi harus integral, kemudian komprehensif, konstruktif, dan objektif. Ini contoh ya, ini misalnya ada soal, Bapak Ibu, ya, ini LK1, kita bisa mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan supervisi. Kemudian prinsip supervisi tendik yang diterapkan, kemudian hasil supervisi yang dicapai, kemudian permasalahan yang terjadi. Ya, kemudian ada tindak lanjutnya. Untuk ruang lingkup supervisi tenaga kependidikan, itu adalah yang pertama tenaga administrasi sekolah atau TAS, ya, kemudian kepala TAS, pelaksana urusan, petugas layanan khusus, yang kedua tenaga perpustakaan, ya, baik dalamnya kepala perpus, tenaga perpustakaan, kemudian yang ketiga tenaga laboratorium, kemudian yang keempat ketua program keahlian atau kaprodi. Kemudian kompetensi task. Kompetensi task ini diharapkan adanya kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial. Deskripsi tugas kepala tenaga administrasi sekolah itu yaitu mengisi buku kegiatan harian, membuat surat instruksi kepala sekolah, membuat surat kuasa, mengkoordinasi pengadministrasian kepegawaian, kemudian mengkoordinasi persuratan dan kearsipan, mengkoordinasi tugas caraka 7K, 7K itu keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapian, dan keindahan. Kompetensi pelaksana urusan itu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi teknis. Tugas pokok pelaksana urusan adanya mengelola buku induk, administrasi, daftar urut kepangkatan, DUK, menyiapkan format-format kepegawaian, memproses kepangkatan, menyusun laporan kepegawaian, kemudian pelaksana urusan keuangan, membantu menghitung biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Kemudian membantu pimpinan mengatur arus dana, kemudian menyusun dan menyajikan data statistik keuangan. Kompetensi petugas layanan khusus, ada kompetensi kepribadian di sini, sosial dan teknis. Tugas pokok pelayanan khusus yaitu tenaga kebersihan, menggunakan peralatan kebersihan, memelihara peralatan kebersihan, mewujudkan kebersihan sekolah, kemudian memelihara kebersihan sekolah. Tugas daripada penjaga sekolah, mengenal peta wilayah, memanfaatkan peta wilayah sekolah madrasah untuk kepentingan keamanan sekolah ataupun madrasah. Pengembangan instrumen, nanti kita bisa menggunakan instrumen supervisi tenaga tendik, kemudian instrumen supervisi tendik tadi dikembangkan berdasarkan kompetensi dan tupoksi masing-masing tendik. Yang mengembangkan adalah kepala sekolah. Ya, ini LK 1B. Ya, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat dan bisa dikerjakan tugas Bapak Ibu. Kemudian langkah kegiatan supervisi tenaga kependidikan, langkah-langkah kegiatannya ada perencanaan supervisi tendik, ada pelaksanaan, ada tindak lanjut. Di perencanaan, menyusun program supervisi tenaga kependidikan,
Di sini ada latar belakang mengapa kita melakukan supervisi tendik, kemudian ada landasan hukum, ada merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan, kemudian hasil supervisi tahun sebelumnya, kemudian menetapkan sasaran dan jadwal, memilih pendekatan, teknik dan model, kemudian memilih dan menetapkan instrumen supervisi. Pelaksanaan supervisi tadi dilaksanakan oleh kepala sekolah, supervisi tendik dilaksanakan di tempat tendik melakukan pekerjaan, kepala sekolah itu meminta tenaga kependidikan untuk memaparkan hasil kerjanya. Pemaparan difokuskan pada komponen-komponen yang terdapat pada instrumen. Kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap bukti-bukti fisik yang disajikan tendik. Kepala sekolah melakukan konfirmasi dan meminta penjelasan hasil kinerja tendik yang bersangkutan. Dan kepala sekolah melakukan pencatatan hasil supervisi yang telah dilaksanakan. Kemudian kepala sekolah menyampaikan hasil catatan supervisinya dan memberikan saran-saran untuk perbaikan kinerja tendik yang bersangkutan. Tindak lanjutnya adalah mengumpulkan hasil supervisi, menginventaris item-item yang komponen yang rendah-rendah, menganalisis hasil supervisi tendik, membuat program perbaikan kinerja tendik, pembinaan umum tentang perbaikan kinerja tendik, melaksanakan program perbaikan kinerja tendik. Yang pertama, in-house training tentang peningkatan kompetensi teknis masing-masing tendik, kemudian konsultasi antara tendik dengan kepala, kemudian memberikan penghargaan reward bagi tendik yang melaksanakan tugas dengan baik. LK 1C ini adalah tugas ya bagi Bapak Ibu nantinya. Kemudian 1J juga demikian, tapi ini kalau kita belajar di kelas, tapi kalau tidak belajar di kelas ini susah untuk kita simulasikan. Kegiatan pembelajaran kedua adalah penilaian kinerja tendik. Curah pendapat ya, bagaimana penilaian kinerja tendik di sekolah saudara lakukan. Ini nanti bisa kita lakukan pada saat Zoom meeting. LK2A konsep supervisi tendik, kemudian dasar hukum, ini ada dasar hukum tentang standar kepala sekolah, tentang kualifikasi dan kompetensitas, Permendiknas nomor 25 tahun 2008, kemudian Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah, PP nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP 19 tahun 2005 tentang SNP. Tujuan penilaian kinerja tendik itu untuk memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab tenaga kependidikan, menentukan kualitas kerja tendik sebagai dasar dalam promosi dan penghargaan yang diberikan, kemudian menentukan program peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan, menentukan program umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan diri dan karyanya dalam konteks pengembangan karir dan profesinya. Sasaran tendik, kepala sekolah, kepala tas, kemudian kepala perpustakaan, tenaga perpustakaan, kepala laboratorium, teknisi laboratorium, kepala program studi atau bengkel. Manfaat penilaian kinerja tendik untuk mengetahui kinerja untuk perbaikan kepala sekolah bagi tenaga kependidikan, yaitu untuk mengetahui kinerja untuk perbaikan bagi kepala sekolah sebagai bahan pembinaan, bagi pengawas sekolah sebagai bahan pembinaan, bagi dinas pendidikan, pemetaan mutu dan kebijakan program, bagi Kemendiknas, pemetaan kinerja dan kebijakan program. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk setiap butir kegiatan tugas utama
kepala perpustakaan sekolah atau madrasah dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Ruang lingkup penilaian kinerja ada input, ada proses, ada output. Untuk input itu penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dalam melakukan pekerjaannya, sedangkan proses penilaian terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan. Output adalah penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Prinsip penilaian kinerja tendik, objektif, akuntabel, transparan, rahasia, valid, dan reliable juga praktis. Waktu dan jenis penilaian dilaksanakan setelah tendik bertugas selama 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun, belum bisa kita menilai tenaga kependidikan. Kemudian penilaian formatif awal tahun dan sumatif akhir tahun. Unsur-unsur penilai, misal penilaian kinerja kepala perpustakaan. Unsur penilainya adalah penilaian oleh kepala sekolah, oleh tenaga perpustakaan, oleh guru, oleh peserta didik, oleh pengawas sekolah, dan penilaian oleh tas, penilaian oleh lab. Aspek penilaian kinerja kepala sekolah adalah yang dinilai itu mengenai tugas manajerialnya, tugas supervisinya, tugas kewirausahaannya, kemudian pengembangan profesi kepala sekolah. Aspek penilaian kinerja kepala perpustakaan, itu aspek yang dinilainya merencanakan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan, kemudian melaksanakan pelayanan teknis, kemudian melaksanakan pelayanan pemustaka, melaksanakan pengkajian kepustakawanan, melaksanakan pengembangan kepustakawanan, melaksanakan pengembangan profesi kepustakawanan. Jadi kalau untuk kepala laboratorium ya sama juga dengan kepala perpustakaan tadi. Perangkat penilai kinerja tendik itu adalah sebagai pedoman penilaian kinerja masing-masing tenaga kependidikan. Kemudian instrumen penilaian kinerja yang relevan, instrumen itu terdiri dari instrumen penilaian perilaku, instrumen penilaian kerja masing-masing tendik, format rekap kehadiran, kemudian format rekap hasil penilaian kinerja PK. Nah, ini contoh ya IPK kepala perpustakaan. Ini contoh IPK kepala laboratorium. Contoh akhir daripada PK tenaga kependidikan. Prosedur penilaian kinerja ada persiapan, ada pelaksanaan, ada penentuan nilai akhir, kemudian kita harus laporkan. Namanya pelaporan. Kemudian penentuan nilai akhir, pertama mengisi instrumen, kemudian perhitungan skor dari nilai masing-masing jenis penilai, kepala sekolah, guru, pengawas, peserta didik, tendik lainnya. Kemudian kita susun rekap nilai dari semua jenis penilai tadi. Nah, kemudian mengalihkan rata nilai dengan persentase kehadiran, barulah kita menentukan nilai akhir. Kemudian bisa menentukan sebutan nilai yang terakhir sekali. Pengenalan instrumen, Bapak Ibu, ya di sini kita bisa melihat penentuan skor dari unsur perilaku kepala perpustakaan. Ini terdiri dari 5 aspek, masing-masing aspek itu terdiri dari beberapa butir indikator perilaku. Ya, angkanya 0, 1, 2. Yaitu 2 apabila tendik melakukan secara konsisten, selalu, sering yang dituntut indikator perilaku. Kemudian untuk nilai 1 apabila tendik kadang-kadang melakukan apa yang dituntut indikator perilaku. Kemudian nilai 0 apabila tendik tidak pernah melakukan apa yang dituntut indikator perilaku. Ya, skor per aspek perilaku, skor perolehan kali 100 dibagi dengan skor maksimum. Itu untuk mencari skor perilaku.
Nah, ini juga untuk penentuan skor dari unsur manajerial kepala perpustakaan. Ya, kita lihat ada 3. Ya, tugas pokoknya dengan 7 butir indikatornya. Ya, kinerja masing-masing indikator terdapat beberapa bukti fisik yang ditagihkan. Ya, ini skornya 1 sampai 4 ya. Nah, ada nilai 1, tidak ada bukti fisik yang teridentifikasi. Nilai 2 apabila sebagian kecil teridentifikasi. Nilai 3 apabila sebagian besar bukti fisik teridentifikasi. Nilai 4 atau skor 4 apabila semua bukti fisik teridentifikasi. Ini contoh ya Bapak Ibu, skor per komponen itu adalah skor perolehan kali 100 dibagi skor maksimum. Ya. Jadi rekap perhitungan nilai kinerja kepala perpustakaan terlihat dalam tabel. Ya, penilaian oleh kepala sekolah itu nilainya 96,43. Kemudian proporsi 100% nilainya 96,43 ya dari jumlah proporsi. Persentase kehadiran 79,81%, nilai akhir penilaian kinerja 76,96. Sebutannya adalah baik. NPK-nya 100%. Estimasi perolehan angka kredit untuk pembelajaran yang dihitung berdasarkan rumus berikut ini adalah 19,5. Predikat akhir penilaian kinerja apabila kita mau menggunakan nilai ini ya bisa, misalnya kita mau menggunakan amat baik, baik, cukup, sedang, maka kita bisa membuat ya interval penilaian seperti ini. Ya, ada baik, ya, ada amat baik, ada cukup, ada sedang, ada kurang. Bapak Ibu, nanti pada saat Zoom ini nanti saya akan jelaskan juga mengenai simulasi perhitungan nilai akhir dan NPK. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ya, ini lembar kerja. Nanti tugas Bapak Ibu juga ini. Tapi ini karena simulasi nggak mungkin ya kita tidak masuk kelas, jadi tidak bisa melakukan simulasi. Refleksi, ya, apa yang saudara pahami tentang mempelajari materi ini, pengalaman penting apa yang Anda peroleh setelah mempelajari, apa manfaat materi ini terhadap tugas Anda sebagai kepala sekolah, dan apa tindak lanjutnya. Simpulannya, supervisi tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan administrasi pendidikan sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Penilaian kinerja tenaga kependidikan itu merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang sesungguhnya dikerjakan oleh tenaga kependidikan. Pelaksanaan supervisi tendik dan penilaian kinerja tendik dilakukan sesuai dengan perannya masing-masing dan hasilnya itu perlu ditindaklanjuti. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.